Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizan Hasan dari subkelompok satu kelompok besar OKK 158. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan rencana proyek aksi sosial yang berjudul Ekoriparian menurut kita. Ya, dengan subjudul menganalisis dan merefleksikan sudut pandang pengunjung untuk peningkatan kualitas ekoriparian. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah olah kreativitas dan kewirausahaan. Oke, ini adalah pengesahan laporan rencana proyek aksi sosial dengan judul, bidang kegiatan dan lain-lainnya. Oke, di, nah ini sudah ditandatangani baik oleh dosen fasilitator oleh dan ketua pelaksana, yaitu saya. Nah, selanjutnya lagi. Ini adalah susunan tim kegiatan kita. Yang pertama ada saya tentunya sebagai ketua pelaksana. Lalu selanjutnya ada Aidan Vanessa Salman, ada Aulia Elovani Ginting. Lalu selanjutnya ada Chelsea Naja Santosa, ada Evan Rian Kensen Tambun, ada Muhammad Faiza Devrano, dan Nara Olivia Lahutna. Selanjutnya, oke. Eh, baik, Eh, yang pertama ada pendahuluan terlebih dahulu. Jadi dari latar belakangnya, Universitas Padjadjaran memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satunya diwujudkan melalui pengembangan ekoriparian Unpad. Ekoriparian merupakan area sungai yang telah direvitalisasi dengan pendekatan ekologis berfungsi ganda sebagai laboratorium alam, sarana edukasi lingkungan, serta ruang publik hijau bagi sivitas akademika dan masyarakat sekitar. Keberadaan ekoriparian menjadi aset penting dalam mendukung tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat dan penelitian lingkungan, menurut Fatari et al. 2022. Nah, untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi fungsi ekoriparian sebagai ruang publik yang dinamis dan bermanfaat, tentunya perlu dievaluasi seperti itu karena eh, untuk semua wilayah ya, semua daerah tentunya apalagi ruang publik yang sering dipakai oleh banyak orang tentu perlu yang namanya evaluasi atau perbaikan seperti itu dan dengan proyek inilah kita akan mengevaluasi eh, ekoriparian seperti itu untuk menampung hal-hal yang menjadi kritik, harapan, dan hambatan yang dirasakan oleh pengunjung saat berinteraksi dengan ekoriparian pada saat ini. Dan hasil analisis ini akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang konstruktif bagi pengelola supaya akan diperbaiki ke depannya. Khalayak sasaran utama dari proyek ekoriparian menurut kita adalah pengunjung ekoriparian Unpad pastinya yang akan menjadi informan kita gitu apa yang harus kita perbaiki seperti itu supaya nyaman dan fungsional. Lanjutnya. Oke. Target wawancara kita ada 8 sampai 15 responden untuk mendapatkan variasi perspektif yang memadai. Pengambilan sampel akan diupayakan secara random, secara acak, dengan harapan bisa mengidentifikasi pola umum dari kritik, harapan, dan hambatan yang dominan dirasakan oleh pengguna ekoriparian. Ekoriparian terletak di area kampus Jatinangor, berfungsi sebagai penyangga ekologis sungai di sekitarnya. Seperti itu. Eh, Potensi masalah yang mungkin muncul menurut perhitungan kita adalah kondisi fisik infrastruktur, misalnya kebersihan, kerusakan ringan, dan kualitas lingkungan juga seperti pencemaran suara karena berisik sekitar situ. Lalu ada kebersihan air sungai juga, bisa dilihat air sungainya itu agak berkeruh gitu, seperti itu. Ya, area ini kan berfungsi sebagai interaksi sosial antar sivitas akademika dengan masyarakat juga, maka pastinya kita perlu memperbaiki ekoriparian ini juga seperti itu. Oke, mungkin ada kendala untuk eh, kawan kita, maka akan saya bacakan rumusan masalahnya. Yang pertama adalah
bagaimana persepsi dan masukan pengunjung Ekoriparian Unpad terkait pengalaman dan pemanfaatan fasilitas yang tersedia. Selanjutnya, apa saja hambatan, tantangan, atau kekurangan baik dari segi fisik, sosial, maupun fungsional yang paling sering dirasakan oleh pengunjung saat beraktivitas di Ekoriparian Unpad. Selanjutnya, apa saja rekomendasi atau saran konstruktif yang didasarkan pada data persepsi pengunjung kualitas untuk meningkatkan kualitas dan optimalisasi fungsi Ekoriparian Unpad. Selanjutnya untuk tujuan akan dilanjutkan oleh rekan kita, Faiza. Tujuannya ya. Iya, ya tujuan. Oke, tujuan dari proyek aksi sosial Ekoriparian menurut kita adalah sebagai berikut. Yang satu, mengidentifikasi persepsi dan masukan pengunjung dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kualitatif mengenai pandangan dan masukan pengunjung terhadap Ekoriparian. Boleh digeser nggak ini ya kata saya? Oke. Yang kedua, menganalisis hambatan dan tantangan dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor fisik, sosial, fungsional yang menjadi kendala atas kekurangan utama bagi pengunjung dalam memanfaatkan ekoriparian. Yang ketiga, menyusun rekomendasi berbasis data, merumuskan serangkaian saran dan rekomendasi yang konstruktif dan praktis berdasarkan hasil analisis persepsi dan hambatan yang ditemukan. Tujuan ini akan mewujudkan dalam bentuk luaran atau output yang terperinci sebagai berikut. Dokumen analisis kebutuhan pengunjung, berisi transkrip wawancara, kategori temuan, dan analisis mendalam mengenai kritik, masukan, serta tantangan yang dihadapi pengunjung. Yang kedua, komite digital ajakan sosial berupa video singkat atau infografis yang bersifat edukatif dan persuasif, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengunjung akan tanggung jawab bersama terhadap ekoriparian. Yang ketiga, laporan rekomendasi sederhana, policy brief yang yaitu dokumen ringkas yang berisi usulan perbaikan nyata dan terfokus diajukan kepada pihak pengelola ekoriparian Unpad. Terima kasih. Manfaatnya cepat aja. Oh, oke, manfaatnya. Manfaatnya bagi pengelola ekoreparian Unpad menyediakan umpan balik feedback yang konkret dan didasarkan pada pengalaman langsung pengguna sehingga dapat memandu pengambilan keputusan strategis dalam perencanaan perbaikan infrastruktur dan pengembangan program kawasan. Yang kedua, bagi pengunjung halayak sasaran memberikan saluran aspirasi yang efektif dan terasa berdampak yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif mereka dalam pemeliharaan kebersihan dan ketertiban ekoreparian. Yang ketiga, bagi tim pelaksana proyek, memberikan pengalaman praktis dalam analisis sosial, pengumpulan data kualitatif, serta penyusunan dokumen rekomendasi strategis yang merupakan keterampilan penting dalam bidang ilmu sosial dan manajemen proyek. Yang keempat, bagi lingkungan akademik Unpad, menjadi studi kasus yang menunjukkan penerapan pendekatan user-centered dalam tata kelola fasilitas publik, mendukung komitmen Unpad terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan lingkungan kampus. Boleh lanjut ke Evan? Yang berikutnya ada gambaran umum sasaran. Yang pertama yaitu profil khalayak sarana. Nah, khalayak sasaran utama yang yang kita tuju dari proyek ekoriparian menurut kita itu ada yang pertama itu adalah dosen atau sivitas akademi Unpad yang merupakan kelompok terbesar yang secara rutin menggunakan ekoriparian. Yang kedua ada dosen dan staf dari Unpad itu sendiri yang merupakan kelompok yang memanfaatkan ekoriparian mau itu sebagai kegiatan rekreasi ataupun gathering kecil. Yang ketiga adalah masyarakat umum yang berada di sekitar kampus, yaitu warga Jatinangor itu sendiri. Yang dimana para pengunjung ini merupakan pengguna langsung daripada yang berinteraksi dengan infrastruktur ekoriparian ini setiap hari. Yang dimana dikarenakan ada banyak interaksi yang menghasilkan potensi isu atau kesenjangan yang akan dihadapi oleh pengunjung. Karena tujuan proyek ini adalah mengidentifikasi dan mencari akar permasalahan, maka bagian ini akan diuraikan sebagai kesenjangan atau potensi isu yang berdasarkan observasi awal dan asumsi logis tentang ruang publik yang perlu dikonfirmasi melalui wawancara. Yang pertama yaitu kesenjangan kualitas fisik dengan kenyamanan pengguna yang secara fisik ekoriparian memiliki desain yang baik, namun terdapat potensi munculnya masalah terkait isu perawatan rutin yang contohnya itu kebersihan di tempat sampah. Yang kedua ada kesenjangan fungsi ekologis yang dengan fungsi
edukasi yang optimal, di mana ekoreparian didesain sebagai laboratorium alam. Namun adanya potensi bahwa fungsi edukasi ini belum dimanfaatkannya sepenuhnya. Yang ketiga, terdapat kesenjangan partisipasi publik versus saluran aspirasi dengan beragamnya penggunaannya, yaitu ada mahasiswa, staf, dan masyarakat tadi. Potensi konflik kecil terkait penggunaan ruang, misalnya yaitu PKL, polusi suara, dan perilaku membuang sampah selalu ada. Nah, proyek ekoreparian menurut kita ini hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dengan menyediakan platform yang sistematis untuk mengumpulkan data kualitatif dari pengalaman pengunjung yang mengubah keluhan atau harapan pasif itu menjadi rekomendasi aksi yang terstruktur bagi pengelola. Boleh dilanjut ke Aiden. Baik, lalu ada metode kegiatan dan pada bagian ini kami menggunakan metode partisipan dan observatif dalam kegiatan aksi sosial. Artinya pengunjung Ekoparian Unpad dilibatkan secara langsung sebagai sumber data utama. Kegiatan ini dilakukan secara luring atau terjun langsung ke lapangan, supaya tim bisa mendapatkan data yang autentik dan kontekstual, mulai dari pengalaman, persepsi, hingga masukan dari pengunjung terhadap kawasan ekoriparian. Pendekatan ini berfokus pada prinsip user center di mana pengguna atau pengunjung ditempatkan sebagai pusat proses pengumpulan data. Dengan begitu hasil hasil yang diperoleh diharapkan lebih relevan dan berdampak nyata terhadap perbaikan kawasan ekoriparian. Lalu ada tahap persiapan yang dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, tim melakukan perencanaan dan koordinasi internal. Kami menyusun rencana kerja, membagi tugas tim, dan menetapkan jadwal kegiatan. Selain itu dilakukan koordinasi dengan pihak pengelola ekoriparian untuk mendapatkan izin observasi dan wawancara. Kedua, kami menyusun instrumen wawancara berupa uh, panduan semi terstruktur. Pertanyaan yang disiapkan mencakup aspek kenyamanan, fasilitas, tantangan, serta saran dari pengunjung terhadap ekoriparian. Ketiga, dilakukan persiapan media dokumentasi seperti kamera, alat perekam suara, serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat hasil observasi di lapangan. Terus ada tahap pengumpulan data lapangan. Pada tahap ini ada tiga metode utama yang digunakan. Pertama, dilakukan observasi langsung di kawasan ekoriparian. Tim mengamati kondisi fisik lingkungan, penggunaan ruang oleh pengunjung, serta aktivitas sosial yang terjadi di sana. Kedua, dilakukan wawancara pengunjung secara acak terhadap terhadap sekitar 8 sampai 15 responden. Setiap wawancara berdurasi sekitar 5 sampai 10 menit dengan tujuan menggali persepsi, pengalaman, kritik, dan saran dari pengunjung. Ketiga, dilakukan dokumentasi visual. Kami mengambil foto dan video kegiatan sebagai bahan pendukung laporan, serta konten digital untuk keperluan edukasi sosial. Baik, setelah dilakukan terkait pengumpulan data di lapangan, maka data tersebut diolah dan dianalisis berupa transkripsi wawancara dan juga menganalisis berupa tema-temanya antara kenyamanan, kebersihan, fasilitas, dan partisipasi pengunjung. Lalu dianalisis pula pola-pola umum persepsi pengunjung antara faktor yang menjadi hambatan atau potensi pengembangan ekoriparian. Dari analisis data tersebut, maka disusunlah dokumen itu dalam bentuk policy brief yang akan disampaikan kepada pengelola ekoriparian dan juga ada pembuatan konten digital edukatif berupa video singkat dengan infografis juga, di mana sebagai bentuk pesan sosial dan ajakan menjaga kebersihan ekoriparian. Lalu yang ketiga, penyampaian hasil kepada pengelola dan publik sebagai bentuk transparansi dan edukasi. Secara keseluruhan ada empat bentuk kegiatan dan media pelaksanaan, yaitu wawancara interaktif dengan pengunjung, kedua observasi dan dokumentasi lingkungan, ketiga diskusi internal dan analisis hasil lapangan, lalu yang keempat adalah produksi konten digital edukatif berupa video atau infografis, sehingga output kegiatannya berupa dokumen analisis hasil wawancara, policy brief, dan juga konten digital ajakan sosial. Adapun jadwal kegiatannya ada 4 pekan dengan uraian kegiatannya sebagai berikut. Dilanjutkan untuk rangkuman oleh Nara. Jadi kesimpulan dari aksi sosial ekoriparian menurut kita itu dilatar belakangi oleh komitmen UNPAD terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan kawasan ekoriparian yang berfungsi sebagai laboratorium alam, sarana edukasi, dan ruangan publik hijau.
Untuk memastikan kawasan ini berfungsi optimal, diperlukan evaluasi dari perspektif pengunjung sebagai pengguna langsung. Karena itu, proyek ini menggunakan metode partisipatif dan observatif dengan melibatkan pengunjung secara aktif melalui observasi lapangan, wawancara semi terstruktur terhadap 5-15 responden, dan dokumentasi visual. Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik untuk menghasilkan policy brief berisi rekomendasi perbaikan serta konten digital edukatif yang mendorong kesadaran lingkungan. Melalui aksi ini diharapkan muncul peningkatan kualitas, kenyamanan, serta partisipasi publik dalam menjaga dan mengembangkan ekoriparian sebagai ruangan publik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi sivitas akademika maupun masyarakat umum. Eh, Mungkin sekian saja dari kelompok kita. Itu saja yang bisa kita presentasikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian atau penulisan. Eh, Terima kasih juga untuk para rekan-rekan saya yang sudah membantu menyusun laporan proyek aksi sosial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.